Maka kesempatan ini tentu saya ingin pergunakan. Pertama, Musda ini adalah merupakan amanah organisasi yang tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, berarti bahwa kepengurusan mulai dari tingkat pusat, daerah dan cabang sampai kepada ranting itu dilakukan 1 kali dalam 5 tahun. Apa gunanya? Ini adalah untuk melakukan evaluasi dan konsolidasi organisasi kita. Sekali 5 tahun kita lakukan evaluasi apa yang telah kita lakukan dan apa kelemahan dan kelebihannya dan apa program-program yang akan kita laksanakan untuk 5 tahun ke depan, dengan tentu melakukan rasionalisasi kepengurusan yang ada di setiap tingkat, baik pusat maupun daerah sampai ke cabang dan nanti. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, PP Perti di bawah kepengurusan periode 2022-2027 yang sedang berjalan hari ini sedang melakukan konsolidasi organisasi, terutama menyangkut berbagai daerah kepengurusan pimpinan daerah yang sudah habis masa kepengurusannya, mulai dari tingkat daerah sampai tingkat cabang. Kami sudah mengirimkan surat edaran ke daerah-daerah, pedoman dan pelaksanaan Musda dan instruksi agar semua pengurus daerah yang sudah habis masa kepengurusannya agar segera melakukan musyawarah daerah, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Nah, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, dalam berbagai kesempatan Ketua sudah memberikan informasi kepada kami bahwa sudah lama direncanakan untuk melaksanakan Musda ini, tapi karena sesuatu halangan baru sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Beberapa hari yang lalu Bapak Buya Andi menyampaikan kepada saya lewat telepon bahwa DKI akan melaksanakan musyawarah daerah pada hari Minggu ini. Minimal kita laksanakan dulu Musda, baru nanti kita cari waktu yang tepat dan yang baik untuk melaksanakan pelantikan, dan baru kita nanti agak sedikit mengumpulkan masa warga terbiak warga Perti untuk hadir. Tetapi untuk melaksanakan Musda ini kita laksanakan yang sesuai dengan aturan anggaran dasar. Ada peserta yang sudah menjadi peserta di DKI, tentu adalah PC-PC yang ada di lingkungan DKI Jakarta ini. Nah, ini menurut kami sudah memenuhi aturan dan syarat dari Musda itu sendiri. Dan tentu PP pimpinan pusat akan merestui dan menghadiri acara ini sampai selesai dan sampai terpilih kepengurusan yang baru nantinya. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, saya merasa bangga bahwa acara ini diadakan di Komplek Perguruan Islam Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang berada di daerah kawasan Tomang Bogor ini. Karena kalau kita baca sejarah berdirinya Perti ini adalah berasal dari Persatuan Tarbiyah Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Kalau NU itu berdiri, pengurusnya dulu, baru dia mendirikan sekolah. Muhammadiyah juga begitu. Berdiri dulu Persatuan Muhammadiyah, Perkumpulan Muhammadiyah, baru dia mendirikan sekolah. Tetapi Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini lahir adalah setelah ada dulu Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Dalam rangka memodernisasi pendidikan perguruan Islam pada waktu itu, maka disitulah timbul untuk mendirikan organisasi yang bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang dimotori oleh Yang Mulia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pada 5 Mei tahun 1998. Sampai sekarang ini Perti sudah berumur 96 tahun. Dan 4 tahun lagi tentu Perti akan menghadapi 1 abad Perti. Mudah-mudahan di 1 abad Perti nanti kita akan sudah
mulai kita kita go public bahwa Perti juga akan sama dengan organisasi-organisasi lain. Kalau sekarang kita mengatakan Perti NU itu yang pertama, yang kedua Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah Perti. Saya pernah protes ke MUI, tolong nanti list organisasi itu jangan Perti ditaruh nomor 10, nomor 11, harusnya nomor 3 minimal. Akhirnya Ustadz Hilman sudah merubah itu. Setiap undangan kita lihat bahwa kita sudah berada di urutan ketiga setelah NU, Muhammadiyah dan Perti. Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, kenapa NU itu besar? Karena memang sekolah Islam atau pesantrennya banyak sekali. Kenapa Muhammadiyah itu juga besar dan punya aset yang luar biasa? Karena sekolah-sekolahnya juga banyak didirikan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu tradisi ini harus kita kembalikan. Kalau di NU itu pimpinan cabang, pimpinan ranting itu harus punya sekolah pesantren. Kita harus budayakan tradisi ini. Setiap pengurus kita usahakan kita punya sekolah. Baru sekolah Perti ini nanti akan berkembang. Minimal pimpinan pusat itu harus punya sekolah di kampung-kampung atau di mana di daerah tempat tinggal atau di daerah asalnya, dirikanlah sekolah Perti. Kita yang akan mendirikan sekolah itu, bukan orang lain. Kalau tidak akan berkembang. Selama ini, mohon maaf, kita sedikit agak terlalai memperhatikan sekolah-sekolah Perti. Saya keliling Sumatera Barat dalam rangka kegiatan berbagai hal. Saya menemui sekolah-sekolah di Damasraya itu bagus sekali. Tetapi selama ini mereka agak mengeluh karena kurang perhatian dari pimpinan pusat. Sehingga mereka mencari hidup sendiri. Sehingga mereka mencari cara sendiri. Ada sekolah Perti yang dulu sekolah swasta, sekarang sudah menjadi sekolah negeri, madrasah Islamiyah negeri, dan malah ingin berada di bawah naungan organisasi lain. Nah, kenapa? Karena selama ini kita kurang memperhatikan. Oleh karena itu PP, Persatuan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah, akan menggenjot ini dan memfokuskan untuk kembali memperhatikan sekolah-sekolah Perti yang berada di seluruh Indonesia. Ini adalah program dari Ketua Umum dan nanti akan kita wujudkan di dalam program kerja kita, dan dalam waktu dekat insya Allah, kalau tidak ada arah hitam, kita akan melaksanakan muzakarah dan melaksanakan seminar tentang pendidikan Perti atau kurikulum tarbiyah Islamiyah. Mudah-mudahan dari hasil seminar ini nanti akan keluar aturan-aturan bagaimana kita mengembangkan sekolah-sekolah Perti ini bisa sejajar dengan sekolah-sekolah lain. Nah, oleh karena itu tentu kita perkuat struktur organisasi kita, mulai dari pusat sampai ke bawah. Bagaimana perkuatnya? Tentu kita perkuat struktur mulai PP, PD, PC. Dengan struktur organisasi kita yang kuat, kita akan bisa mengendalikan sekolah-sekolah kita yang tersebar di berbagai pelosok di tanah air ini. Terutama DKI Jakarta, saya dapat informasi baru 2 sekolah Perti kita. Mudah-mudahan ini akan berkembang. Bapak-bapak, buya-buya, umi-umi yang punya tanah, yang punya lahan, yang punya sedikit jaringan, mari bersama-sama kita dirikan sekolah. Orang sekarang mulai melirik sekolah-sekolah agama. Orang sekarang mulai melihat anak-anaknya meninggalkan sekolah, anak-anaknya ke sekolah agama. Karena begitu kompleknya persoalan, begitu globalisasi ini sudah mulai ke ruang-ruang kamar anak-anak. Oleh karena itu anak-anaknya harus berbekali. Dan tujuan mereka adalah sekolah agama yang berkualitas. Tetapi kalau sekolah kita tidak berkualitas, tentu tidak akan dilirik oleh orang lain. Orang tidak memikirkan banyak biaya, tingginya biaya, tetapi orang melihat kualitas sekolah itu. Nah, inilah yang akan kita tingkatkan. Mudah-mudahan ini kita didorong oleh majelis-majelis kita, majelis pembina, majelis pakar, Bapak Osman Sabta sebagai ketua majelis pembina berkomitmen untuk membantu kita membesarkan tarbiyah Islamiyah ini, sekolah-sekolah tarbiyah ini. Beliau selalu menanyakan, itu di Jawa Barat banyak sekolah-sekolah tarbiyah ya? Iya Pak, banyak. Bukan hanya di Sumatera Barat, tapi di Jawa Barat juga. Tetapi itu tidak terlalu terkait dengan kita. Ini yang perlu kita benahi. Nah, mudah-mudahan ini ke depan Bapak dan Ibu dengan Musda DKI ini menghasilkan kepengurusan yang berkualitas
buatlah program-program yang begitu memihak kepada sekolah-sekolah agama. Karena itu loh, dakwah kita akan berdiri, organisasi kita ini adalah dalam rangka pendidikan dakwah dan sosial. Pendidikan dan dakwah serta sosial. Nah, pendidikan ini yang lebih dahulu kita tingkatkan, kemudian kita baru memperhatikan umat melalui dakwah dan kegiatan-kegiatan sosial kita. Mudah-mudahan atas nama pimpinan pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah, kami mengharapkan musda ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kepentingan Perti di DKI Jakarta ini. Nah, demikian saja untuk pembukaan ini yang bisa saya sampaikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Musda Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi DKI Jakarta secara resmi saya nyatakan dibuka. Allahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.